Kalau udah kirim lamaran kemana aja, perbagus CV, latihan interview, dan belajar banyak hal tapi belum dapat kerjaan, coba pakai 3 jalur langit ini ya, dijamin 100%. Hai, aku Dedi, HR Manager. Selamat datang di Personality Development Channel. Jika prosesmu lambat, jangan anggap itu gagal, karena tergesa-gesa juga tidak menjaminmu berhasil. Penting untuk mengingat, sukses itu bukan tentang seberapa besar usahamu, tapi seberapa sanggup kamu bergantung kepada Tuhanmu. Semakin kamu mengandalkan logika, semakin Allah hajar kamu. Seperti ilustrasi video ini, coba kamu lihat. Mungkin kita mikirnya mogok adalah kesialan, petaka, padahal kita dikejar waktu untuk sampai tujuan. Sama gitu ya, tapi Allah tahu yang baik bagimu, jadi membuatmu berhenti karena ada batu yang siap membunuhmu. Kadang rasa cinta Allah memang tidak harus dalam bentuk memberikan apa yang kita inginkan, karena tahu nantinya akan menyakiti kita. Banyak bentuknya, bisa jadi sombong. Intinya kita belum kuat menerima titipan kesuksesan tersebut. Balik, kenapa kamu belum dapat kerja? Intinya karena Allah takut kamu belum kuat menerima semuanya. Misal kamu pengen banget kerja di perusahaan A hari ini, terlihat di luar gaji besar, pride atau gengsi meningkat, mudah mau beli sesuatu, tapi kamu nggak tahu harus membayar sholat dan ibadahmu hilang karena meeting-meeting kecilmu. Kamu tidak bisa menelepon ibumu karena dikejar deadline pekerjaan. Apa itu Sabtu Minggu? Liburmu selalu hanya lemburan. Dari cerita di atas kita bisa pelajari satu kunci: Allah mengabulkan semua impian kita hanya dengan memantaskan hati kita. Oleh sebab itu banyak orang sukses diawali dihajar habis-habisan oleh hidup agar nanti saat di atas dia tidak silau. Mari kita lakukan 3 perubahan pada diri kita untuk memantaskan kita menerima semua impian kita. Yang pertama, catat dan lakukan. Perbaiki keyakinanmu, semua takdir adalah baik. Ini teori Amor Fati. Pemikiran ini akan membuatmu, akan membantumu menjalani hidup ini tetap happy, tetap legowo, dan mewariskan gen keturunan positif kepada anak-anakmu kelak. Kenapa? Karena proses pembentukan karakter dimulai dari perasaan dulu. Begini ilustrasinya, kamu jalan di jalan yang gelap sendirian dan ternyata di belakang ada orang asing gak dikenal. Apa yang kamu rasakan? Nyaman atau tidak? Pasti tidak ya. Dan dari perasaan yang tidak nyaman tadi muncul pikiran apa? Negatif kan ya? Mungkin copet lah, orang jahat lah, dan lain. Dan pikiran tadi muncul apa? Tindakan, yaitu kaki jadi lebih cepat jalannya, tas yang awalnya digendong di belakang jadi di depan, bahkan lari. Bener gak? Nah, dari tindakan ini akan jadi kebiasaan ke depannya. Dari kebiasaan akan jadi sebuah karakter, dan dari karakter akan menentukan nasib baik atau negatif ke depannya. Sama dengan ketika kamu kurang nyaman sama takdir ini, akan menjadikan pikiranmu picik, marah sama Allah, uring-uringan, gak semangat. Dari situ jadi kebiasaan dan ujungnya jadi karakter yang justru bikin kamu jauh dari takdir kamu. Yang kedua, perbaiki ibadahmu. Kamu bukanlah siapa-siapa. Setuju ya? Di mata Allah sehebat-hebatnya kamu punya skill, punya CV, punya lulusan terbaik kampus yang modern, namun saat Allah belum memberikan, maka percuma semua itu. Jadi dekati sang pemilik rezekimu. Aku juga lagi belajar ini semua, makanya ingin mengajak kamu agar kita bersama-sama. Ada amalan dahsyat yang bisa kamu lakukan. Kamu pernah nggak denger hadis riwayat Muslim yang bilang seperti ini? Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Di atas kepala orang itu ada malaikat yang mencatatnya, namanya malakun muwakkal. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat tersebut mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkan, dan untukmu juga seperti itu. Maka dari sekarang jangan egois, berdoa untuk diri sendiri. Setiap melihat orang susah di jalan, diamlah sejenak, doakan dia. Ketika melihat YouTube orang yang berkembang, doakanlah. Ketika melihat orang baik memberikan kebaikan, doakanlah. Ketika melihat wanita yang masih maksiat, doakanlah, bukan menghujatnya. Bahkan ketika melihat influencer yang gak karuan gitu ya, bukan komen yang ala-ala seperti itu ya, doakanlah, karena Allah pasti akan membantumu. Perbanyak ibadah dan mulailah dari mendoakan orang lain agar kamu
menerima apa yang kamu doakan untuk mereka. Dan yang tiga, yang terakhir adalah setiap kamu kirim lamaran, jangan kirim-kirim aja. Namun sebelum memencet tombol kirim di email kamu, sebelum meletakkan atau menaruh lamaran kamu, biasakan berucap di dalam hati. Ikuti kata-kata saya. Seperti ini ucapannya. Ya Allah, jika perusahaan ini nantinya mendekatkan diriku denganmu, lancarkanlah dan terimalah saya. Namun jika justru menjauhkan aku denganmu, maka aku ikhlas ya Allah. Tidak usah diproses ya Allah lamaranku. Berilah penggantinya. Jadi kalau kamu merasa bermanfaat ilmu ini, nitip. Doakan saya ya, YouTube ini besar jadi bisa berbagi ke orang lebih banyak. Saya Deddy Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu lekas dapat pekerjaan.